Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi di topik kesehatan ya. Jadi kali ini judul yang kita bawakan adalah memanaskan bayam. Apakah aman? Itu pertanyaannya. Judulnya adalah pertanyaan, apakah aman memanaskan bayam berkali-kali gitu ya? Oke, judul ini kami pilih karena yang pertama, apa Mbak Silvi? Latar belakangnya kenapa kita memilih judul ini? Jadi ada anggapan di masyarakat kita bahwa memanaskan bayam itu tidak boleh berulang-ulang gitu. Oh gitu Hanya boleh ada? satu kali makan Oh, gitu. Padahal ternyata memanaskan bayam itu aman, tapi ada syarat-syaratnya. oke. Nah, di video ini kita mau menjelaskan tuh caranya gimana sih? Maksudnya aman itu seberapa aman dan bagaimana caranya supaya benar-benar aman Oke. gitu. Jadi apa syarat-syaratnya? Jadi sebentar. Ini menarik ini. Memang di tempat kita hari-hari itu memang ada kata-kata Anggapan. seperti itu ya. Ya, Bahwa rumor. berkali-kali kita memanaskan bayam itu kemungkinan tidak aman gitu ya. Iya, benar. Tapi jawabannya Mbak Silvi, kemungkinan aman Aman. asalkan ada. Asalkan ada Nah, titik-titik. sekarang pertanyaan berikutnya. Iya. Apa kesalahannya? Memanaskan bayam berkali-kali itu apa kesalahannya? Pernah ada suatu artikel yang dipublish di European Food Information, suatu artikel yang dipublish di media tersebut itu menyebutkan bahwa memanaskan bayam itu berbahaya. Memanaskan bayam berbahaya, apalagi berkali-kali gitu. Oke. Nah, tapi ternyata artikel itu ditarik gitu. Oh, Karena terjadi inakurasi. Namun ternyata rumornya udah terlanjur menyebar. oke. Ya, memang pernah ada artikel. Memang udah pernah ada Dan beneran. akhirnya ditarik gitu ya. Oke. Kenapa ditarik? Karena Inakurasi. oke. Pertanyaan ketiga. Lalu yang benar bagaimana cara memanaskan bayam itu? Agar berkali-kali memanaskan bayam itu dikatakan benar, ya bagaimana caranya? Nah, jadi awalnya nih, kenapa dikira dia itu tuh berbahaya? Karena bayam ini mengandung zat yang namanya nitrat. Zat alami dari bayam itu adalah zat nitrat. Nah, nitrat ini dikhawatirkan akan berubah menjadi nitrit pada saat proses pemanasan. Kemudian nitrit itu akan berubah menjadi zat yang namanya nitrosamin. Nah, nitrosamin inilah yang menyebabkan, udah jamak lah diketahui bahwa nitrosamin ini penyebab kanker dan tumor. Oh. Jadi dari situ gitu. Jadi yang benar memang kejadian itu memang benar. Prosesnya nitrat kemudian menjadi nitrit, kemudian menjadi nitrosamin itu benar, namun tidak terjadi bersamaan pada saat proses pemasakan. Jadi kondisinya pertanyaan saya, Mbak. Nitrat menjadi nitrit itu tuh apa sebabnya? Ada kondisinya, Pak, namanya. Jadi nitrat menjadi nitrit itu membutuhkan yang namanya kondisi, ada bakteri tertentu gitu yang mengubah nitrat menjadi nitrit. Kemudian selain bakteri juga pemanasan. Tapi bukan suhu panas pada saat proses pemasakan. Jadi harus ada bakteri dan pemanasan. Kemudian dari nitrit menjadi nitrosamin itu membutuhkan yang namanya asam amino. Kemudian dia juga membutuhkan zat asam. Nah, dan panas atau tidak? Ya, prosesnya eksotermis, jadi panas. Oh, oke. Nah, memang proses itu tuh terjadi gitu di alam. Pada percobaan itu memang terjadi di alam. Namun itu tidak terjadi pada saat proses pemasakan. Kenapa? Harian. Karena kondisi seperti itu, kondisi yang saya sebutkan tadi, rantai tadi, nitrat menjadi nitrit, kemudian nitrosamin itu tidak terjadi, tidak pernah terjadi kondisi ideal seperti itu. Gitu. Ya berarti fix itu. Silahkan memasak bayam berkali-kali. Maksudnya silahkan memasak bayam kalau kita pengen menghangatkan bayam, boleh. Silahkan dihangatkan, boleh. Oke. Karena saya sudah bilang silahkan tadi, Mbak. Agar lebih lengkap lagi informasinya, bagaimana cara benar memanaskan bayam itu. Cara benar memanaskan bayam itu seperti apa? Tadi kan sudah dijelaskan ya tentang proses terjadinya nitrat, kemudian menjadi nitrit, kemudian menjadi nitrosamin. Nitrosamin, ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menghindari kejadian-kejadian yang berpengaruh terhadap proses terjadinya nitrit menjadi nitrosamin. Oke. Yang pertama, kita hindari tuh yang namanya panas berlebih pada kondisi yang ada bakterinya. Ada bakterinya itu kapan sih? Pada saat dia sudah lebih dari 12 jam. Ini ada penelitiannya. Jadi bayam yang sudah lebih dari 12 jam di suhu normal itu kemungkinan ada bakterinya. Bayam yang sudah dimasak atau bayam yang belum dimasak? Bayam yang sudah dimasak. Bayam yang sudah dimasak, kalau lebih dari 12 jam setelah dimasak gitu ya,
Kemudian dipanaskan ulang. Itu berpotensi ada bakterinya, itu satu tuh. Oke. Benar. Kemudian Dipanaskan ulang kan? ada panasnya. Nah, Ada jadi panas, ada panas, ada bakteri. Dua syarat berubahnya nitrat menjadi nitrit ya. Ya, Walaupun temperaturnya ya, kita tidak tahu secara pasti, tetapi kemungkinan dengan adanya panas dan adanya bakteri bisa berubah nitrat menjadi nitrit. Oke. Ya. Tapi belum ke nitrosamin. Apa namanya? Nitrosamin. Nitrosamin. Belum. Oke. Lanjut, Nah, Mbak. sehingga gimana caranya supaya tidak terbentuk bakteri? Yang pertama, kita bisa simpan di tempat yang sejuk, misalnya kulkas. Kulkas, tempat yang dingin lah. Atau yang kedua, kita makan habis tuh sebelum 12 jam. Kalau makan aja, dihabiskan aja mungkin. Iya, 12 jam itu dari pagi sampai dari jam siang masih bisa masak dimakan. jam 8 pagi tambah 12, jam 8 malam masih dipanaskan. Kalau bisa jangan ya, kalau bisa jangan. Biasanya kan makan malam paling lambat kan untuk kesehatan biasanya kan sebelum jam 6 kan. Nah, itu udah harus habis lah. Oke, yang terus Mbak, kemudian, tips lain? Tips lainnya tadi kan dari nitrit menjadi nitrosamin membutuhkan suasana asam yang sangat asam. Nah, kita bisa tuh menghindari menggunakan masukin buah asam di dalamnya. Belimbing, cut itu ya. Buah asam. Jadi dari nitrat ke nitrit itu syaratnya bakteri dan temperatur. Jadi jangan lebih dari 12 jam setelah dimasak, jangan dipanaskan lagi. Kemudian untuk berubah menghindari nitrit ke nitrosamin, jangan menggunakan asam. Benar. Seperti belimbing dan kawan-kawannya yang asam-asam itu. Oke. Ada lagi nih. Jadi ternyata ada penelitian nih yang memanaskan menghindari nitrat itu gimana. Jadi ternyata penelitian berarti sudah ada jurnalnya. Sudah ada jurnal. Okay. Itu biasanya saya cantumkan referensinya di deskripsi ya. Iya. Nah, jadi ada penelitian ternyata nitrat ini sifatnya soluble air, larut dengan air. Jadi cara memasaknya yang paling tepat adalah dengan cara merebus. Merebus. Jadi dengan cara merebus itu nitratnya akan hilang. Nah, kalau ingin berkuah, maksud aku itu. Kalau mau berkuah ya tentu saja air rebusannya diganti dengan air yang baru dong. Nah, itu sudah bebas dari nitrat atau mengurangi nitrat. Jadi maksudnya Mbak Silvi itu nitrat yang berubah menjadi yang berpotensi berubah menjadi nitrit bisa dihilangkan. Bisa diserap, bisa larut dalam air dalam bentuk nitrat ya. Belum nitrit ya, karena nitrat punya sifat larut dalam air. Iya, benar. Kalau kita pengen berkuah, oleh karena itu maka harus bagusnya direbus. Proses pemasakannya itu pilihlah dengan rebusan begitu. Lalu kalau mau berkuah ya ganti dengan air yang baru, air masak yang baru, yang larutan nitrat tadi dibuang. Bagus banget. Nah, kalau di microwave gimana? Ternyata ada beberapa resep masakan bayam dengan cara microwave atau oven gitu. Lalu juga ada goreng, lalu juga ada kukus. Nah, akhirnya nitrat nggak larut. Nah, di penelitian itu disebutin tuh ternyata kalau dia cuma mencoba microwave dan goreng juga rebus. Rebus kan tadi udah diberitahu yang paling bagus. Nah, yang microwave dan goreng itu jumlah nitratnya tidak berkurang. Tidak berkurang. Karena masih di situ gitu. Atau jangan-jangan nitratnya berubah menjadi nitrit, enggak? Enggak. Jadi ternyata karena dia nitratnya tetap di situ, sementara jumlah airnya itu berkurang, maka konsentrasinya meningkat dong. Jadi justru malah meningkat konsentrasi nitratnya. Gitu. Dan berpotensi menjadi nitrit. Ya, potensinya ada. Lalu kalau kukus gimana? Kalau kukus saya rasa ya sama saja selama dia tidak melarut di air. Bagusnya direbus lah. Lalu airnya diganti gitu. Benar. Dari sekian banyak penjelasan Mbak Silvi tadi terkait dengan perubahan dari nitrat yang ada di bayam menjadi nitrit dengan syarat batas tertentu, yaitu bakteri dan panas. Kemudian nitrit menjadi nitrosamin dengan kondisi yang sangat asam gitu ya. Apakah kondisi seperti itu terjadi juga di luar bayam, di sayur-sayur yang lain? Jadi kebanyakan sayur yang berwarna hijau itu memang mengandung nitrit. Nitrat. Gitu. Nah, saya mau juga menambahkan informasi nih. Informasi tambahannya barangkali ini penting juga untuk dimasukkan dalam video ini. Jadi ternyata nitrat berbahaya atau tidak itu masih menjadi perdebatan. Karena nitrat ternyata bermanfaat untuk melebarkan pembuluh darah. Jadi dia bermanfaat untuk melebarkan pembuluh darah. Jadi dia masih menjadi perdebatan tuh karena di lain sisi ternyata sayur-sayuran hijau yang mengandung nitrat ini bermanfaat juga kok untuk tubuh. Gitu. Terus yang kedua ternyata nitrosamin yang terbentuk itu juga bisa diredam kemampuan sebagai zat karsinogeniknya dengan adanya antioksidan dan vitamin C yang terdapat dalam sayuran hijau maupun termasuk bayam gitu. Jadi walaupun kita tidak usah khawatir gitu, intinya tidak usah khawatir berlebihan terhadap sayur,
nanti mengandung nitrat jadi nitrat glukosamin, walaupun ada cara-caranya untuk mengurangi, tapi manfaat sayur, manfaat bayam itu jauh lebih besar dibandingkan ketakutan yang tadi kita bahas. Oke. Ya lalu langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya kita hindari saja Ya. cara-cara yang kurang tepat memasak bayam Dan sayur hijau lain. dan sayur hijau lain. Cara-cara kurang tepat ya adalah yang memanaskan sayur tersebut yang sudah ada bakteri kita panaskan ulang itu jangan. Lalu bakteri kok bisa ada karena sudah terlalu lama penyimpanannya ya 12 jam. Tapi kalau sudah memang terjadi berlalu, yakinlah, nggak usah khawatir kalau sudah terjadi berlalu, nggak usah jadi bahan pemikiran kita, jangan membebani pikiran kita karena di dalam bayam sendiri dan sayur-sayur lain sendiri ada sifat-sifat antioksidan ya, yang menurunkan sifat karsinogenik dari nitrosamin tadi begitu ya. Jadi intinya kalau yang sudah berlalu jangan dipikirkan karena yakinlah bahwa di dalam bayam itu ada kandungan antioksidannya begitu ya. Oke Mbak Silvi, makasih banyak. Ini betul saya baru, walaupun saya membuat video tapi ini baru pertama saya tahu. Jadi karena saya pecinta bayam dan sayur hijau lainnya, dan memang kadang ketika kita memasak sayur itu nggak bisa habis di jam itu Mbak. Jadi kita butuh untuk memanaskan lagi. Karena latar belakang kebutuhan kita butuh memanaskan lagi, maka kita perlu tahu batasan-batasan waktu kapan kita masih bisa sebaiknya kita masih memanaskan lagi atau sebaiknya kita tidak usah panaskan lagi begitu, atau sebaiknya kita habiskan sebelum jam tersebut begitu ya. Terima kasih Mbak Silvi, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Sampai jumpa teman-teman di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.